Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari ini senang sekali rasanya saya Ahmad Fauzan dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Hikmah, salah satu program yang memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Telah hadir di studio komunitas Preman Insaf. Yang pertama Bapak Sujito Muhajir atau Pak Muhajir. Kemudian di samping beliau ada Bapak Katamsa, kemudian Bapak Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Pak Sugiarto sehat selalu. Sehat ya. NKRI dengan sedekah. Ini kaosnya. Iya. Iya, sedekah rezeki melimpah. Rezeki melimpah. Ini salah satu kegiatan. Iya. Namun sebelum kegiatan kita coba menyapa pemirsa di siang hari ini saya kedatangan 3 mantan preman di Solo. Dan ternyata tidak hanya berhenti dari aktivitas preman, tapi beliau juga mendirikan sebuah organisasi ataupun komunitas, yaitu komunitas Preman Insaf dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau biasa disingkat kopi. Kopi ya, biar lebih mudah. Kelihatannya juga suka ngopi semuanya ini. Iya kan? Ya, baik. Saya ke Pak Muhajir. Beliau ini sebagai ketuanya. Ya, kemudian wakil ketuanya Pak Katamsa. Ya. Kemudian sekretaris. Sekretarisnya Pak Sugiarto. Ini seperti organisasi beneran loh Pak ini. Sudah ada ketua, wakil ketua, sekretaris, ada bendahara begitu. Ya. Ada penasihatnya juga ada. Penasihatnya juga. Humas ada. Wah, komplit ya, dari strukturnya pun juga komplit. Baik Pak Muhajir, bisa diceritakan kapan berdirinya dan apa yang menjadi latar belakang berdirinya komunitas Preman Insaf ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhajir. Kalau ini selaku sebagai ketua dari komunitas Preman Insaf, yang mana inspirasi untuk terbentuknya komunitas ini itu awal dari saya, keinsapan saya dari pondok. Itu saya punya pondok, ikut ya, bukan punya tapi ikut di daerah Kalioso, pondok Miftahul Huda itu. Pondok pesantren? Iya, pondok pesantren ya di sana. Mula saya hijrah di sana, saya dikembang di sana. Nah, disitulah saya punya niatan, punya keinginan untuk belajar. Setelah saya hijrah ini, saya harus mengajak teman-teman saya. Teman-teman saya yang banyak hidup di perjalanan, banyak hidup di kehidupan kemaksiatan. Nah, itu. Kurang lebih berapa tahun ya? Mungkin kurang lebih hampir 5 tahun lah, mungkin itu. Ada kejadian gempa Palu. Oh, ya. Gempa Palu itu, gempa Palu dahsyat itu. Mengerikan itu. Mengerikan, sangat luar biasa itu kan. Akhirnya saya ikut rombongan untuk berangkat ke Palu. Oh, iya, ikut juga. Ikut rombongan ke Palu. H-4 itu kita berangkat ke sana. Dari pondoknya itu ya berarti? Saya ikut dengan organisasi yang lain. Oh, organisasi. Saya ngikut, saya berangkat. Di sanalah kita berangkat di sana, akhirnya kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa. Kejadian ya. Banyak mayat-mayat, banyak bangunan-bangunan yang hancur, mayat-mayat berkelimpangan. Setelah kita berpikir akhirnya, subhanallah ya Allah, ini ibaratnya badan orang nek gunane. Nyawa ibadah tidak ada harganya. Enggak ada harganya. Gitu. Saya sampai baru 3 hari saya menangis di situ. Saya melihat bagaimana ini sangat luar biasa. Saya langsung teringat dengan kehidupan saya, masa lalu saya. Itu banyak dosa-dosa saya. Ya. Sangat luar biasa. Udah komplit, Pak? Luar biasa. Ya, akhirnya ya setelah pulang dari situ, saya terbesit mengumpulkan teman-teman di Solo. Saya mengumpulkan teman-teman dulu waktu masih. Enggak, pertama saya karena di Solo juga ada beberapa orang punya Islam, punya nama juga. Saya datangi satu-satu, ada 3 orang. Saya kumpulkan, kita ajak
tapi nggak semerta langsung mau. Iya. Nggak mau itu, banyak argumentasi, banyak alasan, masih macam-macam sih, dengan kehidupannya sih enak, gampang cari duit. Nanti kan ekonomiku gitu. gimana? Ekonominya gini, saya lepas dari ini kan gitu otomatis. Nah, akhirnya saya nggak cuma saya ajak lagi, sampai kurang lebih ada 7 kali pertemuan itu. Bahkan yang pertama memang kita ajak itu kita ketemuan sama Pak Bambang Daru. Oh, iya. Warga MTA juga. Iya, itu di Fukot ya, kalau lebih situ. Pertama kali saya ajak di situ, kita ngobrol-ngobrol, tapi masih mental, masih belum mau. Kebetulan yang satu udah lumayan usianya, kurang lebih ya mungkin di atas 50 lebih itu. Masih susah sekali. Tapi kita ajak terus. Kita datangi. Akhirnya mau. Tapi masih apa ya kasarnya masih bingung itu, SPY gitu. Oke lah, terus bergerak pertama 3 orang. 3 orang kita awal mula cuma mengumpulkan urunan 10.000 itu, terus kita carikan kopi, minuman kopi. Buat kopi begitu. Kita bagikan. Oh, bagikan. Kita bagikan dulu. Tapi belum punya nama, saat itu belum punya nama. Iya. Terus lagi Jumat itu kita coba lagi, mengumpulkan lagi. Nah, terus apa itu bagikan lagi. Nah, kurang lebih berapa pertemuan itu terus mikir lagi, ketemuan ini jenenge apa Mas? Oh gitu ya, sudah mulai berpikir tentang nama. Kayak jenenge apa Mas? Mau ketemuan kok nek dikone wong piye? Mengumpulkan orang kan itu. Iya, kan terus saya mikir, wah awal mulai ketemu di tempat jualan kopi kan, itu di Ngeblekan itu ada orang jual kopi. Akhirnya wah kayak apa ya, pikir. Ya coba udah itu kopi itu, udah ada kopi, komunitas. Wah bagus ya, gila komunitas Premanisam. Pas ya. Komunitas Premanisam pas dengan apa yang kita pertama kali gitu. Iya. Alhamdulillah. Dan itu tahun berapa Pak? Sudah mulai berpikir tentang organisasi? Itu atau komunitas ini? Tahun 2000 berapa ya itu ya? Pasca gempa itu. Pasca gempa itu ya? Iya. Pasca gempa ini sampai sekarang. Berarti sepulang dari gempa Palu itu, ya, terus mulai berpikir seperti itu. Itu kan setelah apa ya, beberapa saat kita kumpul, kita tambah teman, tambah kumpul lagi, tambah teman, akhirnya terus rapat buat dibentuk kayak jeneng itu. Akhirnya dibentuklah itu, terus kita tetapkan kepengurusannya kita tetapkan, walaupun baru beberapa orang, belum banyak itu. Nah, tapi 1 tahun belum ada kepengurusan, cuma saya sendiri. Untuk wakil bendara memang belum ada 1 tahun itu. Tapi teman-teman udah ngarannya ketuanya kowe wae ya udah. Iya, langsung diangkat begitu. Setelah 1 tahun, ya akhirnya kurang lebih 1 tahun kita bikin kepengurusan. Lebih komplit lagi. Iya. Jadi ada wakil ketua, sekretaris bendahara, muasnya begitu. Iya. Ada penasihatnya juga. Yang tahun pertama belum ya. Baru ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, humas. Iya. Dan sekarang sudah berapa anggotanya yang sudah terkumpul? Kurang lebih 60-an, tapi Solo Raya itu. Solo Raya 60-an ya? Iya. Base camp-nya di mana, Pak? Ini sementara kita tuh kita di gedung HMI. Gedung HMI? Iya, gedung HMI Solo. Tapi kemarin kita sempat, kita dipanggil di gedung HMI, kita disampaikan bahwa gedung HMI itu adalah yang harus memiliki atau penghuninya yang ini harus memang orang-orang dari alumni HMI. Akhirnya saat itu kita disampaikan intinya memang kita tidak diizinkan. Jadi per tanggal Maret Maret. Ya, baru aja ya berarti. Iya. Untuk base camp sementara kita pindah ke rumah saya. Oh, itu sementara itu di Karanghale, RT 4 RW 3, Kadoan Grogol. Kadoan Grogol Sukoharjo. Ya. Dan juga saya tentukan juga untuk hari jadi kopi
komunitas preman insaf, yaitu pada tanggal 12 April. 12 April. 12 Apa ini? Diambil dari pertemuan pertama kali atau? Enggak, saya kira pokoknya pas enak iki weh gitu aja. Oh, gitu. Ternyata setelah jadi tanggal 12 April itu saya baru ingat. Oh ya Allah, tanggal 12 April itu kan tanggal lahir saya. Gitu ya. Iya. Oh iya, secara tidak langsung itu. Tanggal lahir saya, juga tanggal pernikahan saya. Oh, Iya. gitu. Dengan istri yang kedua. Dengan istri yang kedua. Ya. Baik. Itu sepintas saya beralih ke Pak Katamsa. Pak Katamsa asli dari Solo atau dari mana, Pak? Kalau saya asli Bujang Sawit Solo. Bujang Sawit. Iya. Ya, dari Solo. Kemudian sejak awal ikut komunitas ini bagaimana ceritanya, Pak? Ya, saya pertama itu dulunya belum kenal komunitas ini. Terus saya kan kenal Mas Muhajir ini. Terus beliau ngomong itu menceritakan komunitasnya itu, kok saya tertarik gitu. Ya pada saat itu apakah masih aktif dalam dunia perpremanan atau sudah mulai berpikir tentang garis fronting gitu? Waktu kenal Mas Muhajir itu saya sudah nggak aktivitas ke dunia peremanan, udah enggak. Tapi saya niat saya itu saya ingin mencari wadah, mencari teman, dapat wadah itu yaitu yang bisa klop sama keinginan sama pikiran saya. Keinginan hati juga pikiran saya. Iya. Terus saya ya saya cocok sama komunitas ini, terus saya gabung ini, terus beliau Mas Muhajir ini terus ngerangkul saya, terus mau ngajak gabung itu. Terus saya mau. Begitu. Terus saya kan kegiatan-kegiatan itu saya cocok sekali. Ya. Dan sampai sekarang ya, masih sampai ikut sekarang, bergabung ya. menjadi wakil ketua. Ya, terus ya alhamdulillah saya malah dikasih mandat, malah dikasih amanah jadi wakil ketuanya itu. Ya. Pertama saya nggak mau, saya itu sebenarnya nggak mau. Wah, saya Kenapa nggak mau? Maksud saya itu nggak mau itu kan saya baru aja masuk, terus beberapa bulan malah diberi amanah itu. Diberi amanah itu. Pokoknya kudu. Iya. Itu biasanya kalau sudah ada perintah seperti itu dari pimpinan biasanya memang mau tidak mau harus dilaksanakan. Iya. Biasanya seperti itu ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Berarti ini memang sudah lama meninggalkan. Ya, sudah lama saya meninggalkan itu, udah lama. Saya dulu ya kalau maaf dunia perpremanan saya malah di luar kota, bukan di Solo. Oh gitu. Saya itu dulu di Jakarta, Kalimantan. Jakarta, Kalimantan. Iya, dulu maaf saya dulu kan pernah jadi debt collector juga itu. Dunia debt collector ya seperti itu ya pernah. Iya. Terus saya pikir-pikir kan itu kan dulu kan saya mikirnya itu. Saya tiap hari beratnya uang itu ada, tiap hari itu dapat uang. Apapun yang saya mau saya bisa. Tapi iya tercukupi. Tapi kehidupan rumah tangga itu kok seperti nggak ada ketentraman, itu nggak ada sama sekali. Itu yang dirasakan di situ. Iya. Hati pun juga tidak bisa tenang, Pak. Iya, hati pun juga nggak bisa tenang. Padahal itu uangnya banyak loh, Pak. Iya, padahal uang itu tiap hari saya pegang. Pegang itu nggak, ya kalau ini nggak sedikit pegangnya itu. Iya. Beratnya satu hari pegang 1 juta saya gampang. Gampang itu. Iya. Tapi ternyata ya itu tidak membuat hati tenang. Iya, tidak membuat hati tenang, pikirannya itu istilah Jawa ini, orang Jawa itu kali ngoyo-woro malah itu. Inginnya malah yang negatif-negatif terus itu. Oh begitu. Iya, inginnya itu ya dunia itu kan ya kalau intinya ya tujuannya malah justru ke negatif. Kalau dapat uang itu tujuannya malah justru ke negatif. Hal-hal yang negatif itu tadi. Iya. Terus saya terakhir itu kan yaitu terus saya pulang dari Kalimantan itu, terus ya itu saya terus alhamdulillah saya terus gabung ini, kenal Mas Muhajir ini, saya gabung saya terus niat saya niat saya itu saya mau ikut mengembangkan ini komunitas ini. Memajukan komunitas, intinya ya saya tujuannya itu kan intinya kan demi kemanusiaan, tujuannya kan semua sosial, ke sosial. Dan juga memiliki
semacam tanggung jawab. Iya. Kalau dulu teman-teman saya seperti itu, berarti bahkan dulu saya pernah ngajak mereka untuk hal yang negatif. Saya berkewajiban untuk mengajak ke yang positif, kan saya seperti jadi hutang begitu, mengajak mereka. Baik Pak Katamsah, ini berarti memang sudah apa ya, di hati mantap sekali dengan adanya komunitas ini, ada nilai manfaatnya Mas Muhadjir atas komunitas ini, kegiatan-kegiatannya. Saya beralih terlebih dahulu ke Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini asalnya dari mana kalau Pak Sugiarto? Asli Solo. Asli Solo. Mana Pak Solo? Peringgading. Peringgading. Selatan Pasar Legi. Dan memang asli dari Solo? Asli situ. Punya pengalaman apa di masa lalu kemudian ikut bisa bergabung di komunitas ini, Pak? Nek mau tak cerita ya, untuk yang pertama saya kenal dulu dengan Mas Muhadjir, itu ketika di Satlantas. Satlantas? Sama-sama di Satlantas dulu? Waktu itu ada kegiatan apel ya, Supeltas itu, karena saya terjun ke organisasi Supeltas. Akhirnya dengan Mas Muhadjir, dia makin nama kopi, gitu, komunitas perempuan hisab. Apaan ya, tak pikir, apaan ya? Kok aneh-aneh gitu, ya, terus akrab, gimana, nek kamu gabung ke tempat saya, terus nggak tak iyani. Kenapa? Sekarang saya kan bingung. Aku ini Supeltas saja masih seperti ini, terus digeret neng kono, terus artinya di opo aku gitu. Seperti ini itu seperti apa, Pak? Artinya untuk pembenahan, ya masih kurang bagus lah katakan begitu. Terus mau digeret lagi, mikirin satu aja belum mampu. Belum selesai. Gitu akhirnya, ya udah yuk kita sama-sama, mau nggak? Gitu. Kita sama-sama Pak, sama-sama mengajak kebaikan. Kebaikan itu kalau ada wadahnya enak. Iya, betul. Kalau ada wadahnya itu enak. Dan tak pikir bener ya. Kita mau ngajak kebaikan, kalau punya adah itu lebih enak. Artinya lebih kuat. Tentunya ya udah, saya mau ikut. Tahun gitu. berapa itu mulai bergabung? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu. Ya hampir 2 tahun yang lalu lah. Itu. Yeah. Itu pun juga secara nggak sengaja. Artinya kalau tidak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Kenapa? Karena saya ya Allah lalunya. Di sisi umur saya ini, saya itu ingin jadi manusia yang lebih baik. Kalau dulu seperti apa, Pak? Dulu apapun sudah saya lakukan. Nek mencuri saya tidak. Hanya satu ya, mencuri itu tidak. Gitu. Saya tahu itu dosa, saya tahu. Kenapa saya lakukan? Ya. Kemudian dari beberapa ustadz, saya cuma ikut pengajian umum gitu dong, enggak secara khusus enggak ada. Cuma pengajian itu, kemudian ada yang menasihati, termasuk salah satu Ustadzullah rumahnya dari Semanggi, anggota MTA kalau nggak salah. Saya ikut itu, kemudian disuruh gabung ke pengajian frekuensi 402, itu ada Pak Burhanuddin Komplang. Itu saya dinasihati banyak sekali. Yang penting Mas, itu sekarang yang sudah. Yang penting sekarang kita harus menjadi manusia lebih baik. Allah itu maha menerima tobat, asal kita sungguh-sungguh. Nah, dari itulah kemudian timbul semangat untuk memperbaiki diri. Ya, kemudian alangkah lebih baiknya memang kalau kita sudah seperti ini, sudah merasakan, ngapain nggak berani ngajak orang lain. Iya, kemudian Allah temukan dengan beberapa orang anak muda, ada 6 atau 7 itu. Itu tubuh itu tidak ada yang halus, semuanya tatoan semua. Saya tertarik sekali. Kok kayak kopi ya? Gitu. Kok kayak kopi ya? Kemudian saya bergabung. Gabung nongkrong gitu. Kemudian tanya, maaf Mas, jenengan dari mana? Saya dari luar kota Pak. Terus ke Solo? Iya. Neng Solo ngapain? Kayak gitu kan. Nah, kamu dari daerahmu sana, itu maaf ya, kamu dianggap sampah. Terus kamu mau ke Solo, tetap dianggap sampah. Itu apa kamu nggak eman-eman masa depanmu? Kenapa? Karena kamu masih muda. Itu.
mengajak. Lah, iya. Lah gimana Pak? Kemudian Allah itu tidak menilai kepada bentukmu Mas. Kalau ini ditato-tato ya sudah, saya juga ditato kok. Ini, nek kulitku putih itu kayak nggenmu, ketok tato nih. Tapi cuma saya tidak bergambar. Gitu, gitu ya. Ini, saya dulu juga seperti jenengan Mbak, mungkin lebih ya, karena di depan orang tua saya itu baik. Saya itu baik, iya. Di orang tua pun juga tidak tahu kalau masa lalu Pak Sugiarto. Tidak. Gitu. Itu saya endem sendiri. Bagi saya, orang tua saya yang penting dengar nama saya baik. Ya. Saya nggak ingin orang tua saya menangis gara-gara kelakuan saya. Ini Betul-betul saya menjaga menjaga, gitu. ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah bergabung di komunitas. Iya. Saling menguatkan satu sama lain biasanya kalau di komunitas itu ya Pak. Kegiatannya apa saja Pak kalau di komunitas itu Pak Muhadjir? Kalau saya mengenang pembicaraan Pak Sugiarto, saya ketika ngondo-ngondo, saya pengen nangis itu ya. Jangan nangis dulu Pak, nanti Pak nangis. Enggak, Ini yang tahu pengalaman di masa lalu ya. enggak, iya kita paham semuanya Pak mengenai Satu sama lain sudah paham ini. bagaimana kita hidup dengan di tempat kemaksiatan ya Pak ya. Tempat kemaksiatan, kita dapatkan harta banyak sekali, dapat harta banyak. Kita foya-foya. Setiap hari kedepan kita di tempat kemaksiatan. Kita dapat uang banyak. Sampai situlah setiap hari kita juga kehidupan kita selalu bergelimang dengan kehidupan yang sangat hina. Sampai saya bisa nutupi orang tua saya nggak ngerti kalau saya itu kehidupan saya sangat hina. Sampai hari ini pun juga orang tua juga tidak tahu ya. Dulu sudah tahu, Dulu sudah tahu. tapi alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan. Dikala bapak saya, ibu saya belum meninggal tuh, saya masih bisa untuk meminta maaf itu. Minta maaf ke orang tua karena perilaku di masa lalu seperti itu, begitu ya. Baik, Pak Muhadjir, Pak Katamsa, Pak Sugiarto, kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan banyak cerita, banyak kisah terkait dengan keberadaan komunitas Preman Insaf ini. Pastikan Anda terus bersama kami dalam program Hikmah.